Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau di-record. Ya, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di dalam kuliah kita tentang methods of retrofitting of reinforced concrete members, yang pada prinsipnya kalau di mata kuliah di TPPG dan RPL ini adalah mata kuliahnya disebut peningkatan kapasitas struktur gedung. Ya. Yang perlu kita ketahui tentunya, saya akan review sedikit ya berkenaan dengan bagaimana desain filosofi for retrofitting. Jadi tentunya kita sudah memahami bahwa di dalam metode ataupun teknologi ya untuk melakukan satu perbaikan atau perkuatan ya dalam satu struktur itu kita bagi menjadi dua bagian ya, menjadi dua bagian. Yang pertama yang kita kenal dengan global retrofitting dan yang kedua yang kita kenal dengan local retrofitting. Global retrofitting istilah lainnya adalah yang kita kenal dengan sistem strengthening. Ya, sistem strengthening. Jadi bagaimana di dalam global retrofitting ini kita melakukan perkuatan secara sistem. Jadi satu kesatuan, satu struktur utuh yang memang kita lakukan perkuatan itu memang secara global, semuanya kita lakukan perkuatan. Nah, sehingga kalaupun di sini ya kita lihat bagaimana kalau kita buat satu grafik ataupun kurva ya, kurva kapasitas dari sebuah struktur yang awalnya yang abu-abu ini adalah original ya, kapasitas original. Ketika kita melakukan satu perbaikan retrofitting secara global atau secara sistem, maka kita akan bisa melihat kurva kapasitas dari struktur tersebut meningkat signifikan. Nah, tetapi kita bisa lihat untuk drift demand itu terjadi satu pengurangan, ya, reduce. Jadi ada satu pengurangan dari drift, ya, dari translasi ataupun dari simpangan maksudnya. Nah, sedangkan kalau yang kedua di dalam local retrofitting atau yang kita kenal dengan istilah lain adalah elemen strengthening. Ini kalau kita lihat ya dari segi peningkatan kapasitas struktur ini tidak berubah banyak ya, bahkan bisa dikatakan ya hanya sedikit lah, tidak signifikan. Nah, tetapi yang kita lihat drift demand ini akan bertambah drift demand-nya. Artinya apa? Artinya struktur yang kita lakukan dengan metode perkuatan lokal itu akan memiliki hasil struktur yang lebih ductile ya dibandingkan struktur yang kita lakukan perkuatannya secara global. Nah, dan biasanya ketika kita melakukan global strengthening, biasanya yang kita lakukan adalah new members atau new element are added to a building. Jadi kita biasanya melakukan penambahan elemen struktur baru ya ke dalam suatu struktur. Sedangkan pendekatan yang kedua yang kita kenal tadi dengan elemen strengthening atau local strengthening, itu biasanya kita melakukan perbaikannya based on insufficient capacities of members. Jadi kita melakukan perkuatannya itu berdasarkan dari hasil analisis kita members to members. Jadi betul-betul hanya based on dari elemennya. Jadi ketika satu elemen tidak kuat, maka kita lakukan perkuatan di elemen tersebut. Ya, kita tidak melakukan perkuatan secara struktur, secara global, tapi kita melakukan perkuatannya hanya pada insufficient members ya di dalam kapasitinya. Nah, ini jadi ada nanti akhirnya kita perlu memikirkan antara brittle versus ductile. Dan ini yang harus kita jadikan pertimbangan di dalam melakukan satu perbaikan ataupun satu perkuatan ya di dalam peningkatan kapasitas struktur tersebut. Nah, jadi itu ya secara review sedikit supaya kalian mulai diingatkan kembali tentang desain filosofi dari perkuatan itu. Dan yang akan kita fokuskan bagian saya ini tentang masalah concrete jacketing. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang column jacketing design ya. Jadi bagaimana kita melakukan desain terhadap kolom ya, perkuatan kolom beton. Dan seperti yang sudah kita bahas, tidak ada peraturan khusus, tentunya khususnya di Indonesia itu belum ada yang khusus membahas tentang concrete jacketing.
Dan yang concern tinggi, ya negara yang paling concern tinggi terhadap concrete jacketing ini adalah India. Sehingga kalau kalian lakukan searching, baik itu artikel-artikel, publikasi ya di jurnal-jurnal, itu khusus artikel dan jurnal-jurnal berkenaan dengan concrete jacketing, itu mayoritas didominasi oleh negara India. Nah, dari sana saya pun di dalam memberikan perkuliahan ini, di dalam metode-metodenya, saya gunakan based on Indian code, ya, karena memang di Indonesia belum ada khusus code-nya, sehingga saya berikan ini berdasarkan peraturan India. Tetapi pada prinsipnya secara umum, ya kalau kita perhatikan itu sebetulnya hampir sama, ya, prinsip-prinsip dari tegangan, ya, prinsip-prinsip dari momen nominal, kapasitas. Paling-paling yang agak berbeda biasanya di dalam hal faktor-faktor, ya, faktor-faktor reduksi, faktor-faktor yang memang itu diambil, ya, itu kadang-kadang berdasarkan referensi dari sebuah negara yang melakukan penetapan dari satu code atau peraturan tersebut. Nah, prosedur yang kita lakukan di dalam column, ya, untuk concrete column, ini adalah biasanya kita akan mendapatkan nilai P dan M ultimate, ya, berdasarkan dari hasil analisis struktur. Dan hasil analisis struktur tersebut, ya, itu biasanya kita akan lakukan, kita dapatkan dari seismic demand, ya. Seismic demand itu artinya biasanya yang sudah kita berikan, yang sudah kita hasil hitung kalkulasinya, dan sudah berdasarkan perhitungan beban-beban gempa tentunya. Nah, sehingga kita akan punya P, punya M, ultimate, ya, hasil analisis struktur. Nah, ketika kalian sudah belajar tentang PSBG, ya, tentang perancangan struktur bangunan gedung, ya, artinya di sini kalian sudah mendapatkan satu pengetahuan atau satu skill tentang bagaimana kalian memodelkan sebuah struktur, ya, di dalam etaps tentunya yang kalian lakukan pemodelan kemarin, dan itu akan kalian dapatkan nanti gaya-gaya dalam yang dikeluarkan oleh hasil analisis struktur dengan etaps tersebut. Dan itulah P dan M ultimate yang akan kalian dapatkan dari hasil output etaps. Terus yang berikutnya adalah setelah P dan M ultimate itu sudah kita dapatkan, maka the column size and section details are estimated for P and M as determined above. Jadi kita harus melakukan preliminary design terhadap section. Ya, artinya kita harus bisa memprediksi dulu berapa kebutuhan dimensi dari kolom ini. Ya, kita estimasi berdasarkan P dan M tersebut. Nah, akhirnya setelah itu maka kita hitung, ya, kebutuhan dari tulangan. Nah, kebutuhan tulangan jacketing ini berdasarkan setelah itu dikurangi, ya, kebutuhan kolom, dimensi kolom yang tadi, itu baru kita hitung berapa kebutuhan tulangan sisa, ya, sebetulnya dari dimensi kolom yang sudah kita prediksi di awal. Nah, setelah itu kita menghitung extra size of column cross section and reinforcement, ya, reinforcementnya kita pun hitung berapa kebutuhannya, terus juga berapa nanti dimensi kolomnya yang kita butuhkan, ya. Nah, maka setelah itu kita harus mengecek, ya, kebutuhan dimensi dan tulangan tersebut terhadap hitungan dari tegangan-tegangan, ya, di mana nanti nilai AC di sini jadi luasan konkret, ya, itu di dalam concrete jacketing itu harus diasumsikan dia 1,5 kali, ya, dari kebutuhan section area dari konkret tersebut hasil hitungan. Jadi artinya itu harus dilebihkan 1,5 kalinya. Termasuk tulangan juga. Ya, AS di sini maka kita harus lebihkan 4/3-nya dari AS hasil hitungan tersebut. Dan ini, ya. Jadi nanti bagaimana AC dan AS ini adalah aktualnya. Aktual AC adalah aktual beton, dimensi beton yang harus ada, sedangkan AS adalah aktual tulangan yang harus kita siapkan, yang harus kita pasang di dalam jacketing. Sedangkan yang pakai aksen ini sebetulnya hasil estimasi kita berdasarkan
pengurangan ya dari dimensi beton yang ada existing sebelumnya. Sedangkan AS aksen pun sama. Ini pun hasil estimasi dari luasan tulangan yang kita butuhkan setelah kita mengurangi ya dari kebutuhan tulangan yang sudah ada existingnya sebelumnya. Sehingga AS aksen setelah kita dapatkan, nah maka nanti untuk AS-nya sendiri itu kita lebihkan ya dari hasil perhitungan yang selisih ya dari yang kita butuhkan, baik itu sebagai konkret ataupun untuk perhitungan kita di dalam menghitung kebutuhan tulangan. Nah, terus yang harus kita perhatikan di dalam kolom jacketing design ini adalah strength of new material shall be equal or greater ya than those of the existing column. Jadi mutu beton yang kita akan kita pasang di dalam kolom jacketing yang baru itu, mutu betonnya itu menurut peraturan ini mutu betonnya minimum harus lebih besar sebesar 5 MPa dari mutu beton existing ya, mutu beton existing yang lama. Jadi ketika kita mau memberikan mutu beton yang baru, tentunya maka kita akan harus mendesain mutu beton yang baru tersebut 5 MPa lebihnya ya dibandingkan mutu beton yang lama. Terus yang berikutnya, ketika kita mendapatkan hasil bahwa tulangan tambahan itu tidak dibutuhkan secara hitungan, tetap ya secara aturan kita harus memasang minimum ya di situ 12 ya diameter bars in the four corners ya di situ. Jadi minimum diameternya itu diameter 12 kita simpan di keempat sisi dari kolom. Plus juga dengan sengkang minimum yang harus kita pasang itu adalah dengan menggunakan diameter 8 dengan jarak as ke as itu adalah 100 mili, di mana ya tekukan dari sengkang itu dengan derajat tekukan 135 derajat dan panjang dari panjang bersih dari setelah tekukan itu sejarak 10 kali diameter ya yang ada sebetulnya di situ. Nah, itu terus juga ketebalan ya dari jacketing dari beton itu minimumnya harus 100 mili. Jadi kalaupun secara hitungan kita dapat di bawah 100 mili tetap harus kita pasang 100 mili atau 10 cm ya kiri kanan. 10 cm kiri, 10 cm kanan. Ya, terus lateral support to all longitudinal bars shall be provided by ties. Ya, jadi itu harus ada lateral support ya tentunya di dalam semua ya tulangan-tulangan utama. Terus minimum diameter ya, jadi minimum diameter dari sengkang itu minimumnya 8 mili dan juga tidak boleh kurang dari 1/3 kali diameter tulangan pokok. Terus vertical spacing of ties shall not exceed 200 mm. Jadi jarak sengkang secara vertikal itu tidak boleh melebihi 200 mili ya. Nah, itu pun salah satu aturan-aturan yang dibutuhkan di dalam desain kolom. Nah, ini salah satu contoh ya kemarin tinggi kolom diketahui 1,5 meter, cross sectionnya dari kolom 2,5 kali 400 ya, tebal selimut betonnya 40, mutu betonnya 20 MPa, mutu baja 415 MPa, ya PU-nya 1528, sedangkan MU-nya 72,33 dan juga reinforcement provided. Ya, jadi tulangan existing yang ada itu adalah 8 buah diameter 16 ya tulangannya. Nah, pertama kita menghitung AC aksen dengan rumus ini ya. Nah, dari hasil ini nanti yang harus kita input untuk FCK sesuai dengan aturan kita harus menambahkan mutu betonnya ya. Mutu beton 5 MPa lebih besar dibandingkan mutu beton existing-nya.
Ya, sehingga nanti FCK ini karena mutu button existing-nya 20 MPa, maka yang kita input di sini untuk jacketing, kebutuhan jacketing adalah kita tambah 5 sehingga kita dapatkan 25 MPa. Terus ASC, ya, assuming-nya, ya, maksudnya ini AS aksen sebetulnya di sini, ini 0,8% dari AC. Ya, ini biasanya asumsi saja yang kita input. Biasanya 0,8 sampai 1%, tapi kita lebih baik kita mengambil yang minimum ya, jangan sampai 1%, mungkin khawatir terlalu besar, maka biasanya kita ambil 0,8% dari AC ya di situ. Nah, setelah itu kita menentukan cross section of jacketing-nya. Ya, kita masukkan nilai-nilai tadi ya sehingga nanti variabel AC ini yang belum muncul, dan itulah nanti AC aksen ini yang akan kita dapatkan ya, sehingga kita dapatkan nilai AC aksen sekian. Nah, according to the code yang seperti tadi yang sudah kita bahas, ini harus kita kalikan 1,5-nya untuk mendapatkan dimensi kebutuhan. Ya, kita kalikan 1,5 dari nilai ini, kita dapatkan 187,644 mm persegi. Ini kebutuhan dari betonnya, luasan beton yang dibutuhkan. Nah, maka dari kebutuhan beton yang dibutuhkan itu kita coba asumsikan dengan B400 maka kita dapat D-nya 500. Ya. Nah, maka jacketing thickness-nya kita cek ya, kita kurangi dengan dimensi existing, kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena ada kiri dan kanan ya, sehingga kita akan dapatkan nilai untuk B-nya kita dapat 75 dan untuk D-nya kita dapat 50. Nah, menurut peraturan ini tidak masuk. Kenapa? Karena minimum jacket thickness ini harus 100 mili. Sehingga ketika ini di bawah 100 mili, di bawah minimum, maka kita harus pakai yang minimum. Sehingga ukuran barunya itu adalah untuk B ya 250 tambah 100 tambah 100 ya, kiri kanan dapat 450, sedangkan D 400 tambah 100 tambah 100 akan dapat 600. Nah, maka ini dimensi yang terbaru ya, yang sudah di cross check terhadap kondisi minimum atau dimensi minimum dari code ya, dari peraturan. Nah, maka new concrete area kita kalikan sehingga kita dapat 270.000 dan ini lebih besar dari kebutuhan tadi ya. Berarti ini oke. Terus determine the longitudinal reinforcement of jacketing ya, kita area of steel-nya tadi AS aksen kan 0,8% kalikan luasan betonnya ya, kita dapat ini. Tapi menurut code ini harus kita tingkatkan ya, kita tingkatkan 4/3 kali dari AS aksen yang kita dapatkan sehingga kita dapatkan 2880. Asumsikan kita mau menggunakan diameter 16 ya tulangannya, maka jumlah tulangan yang dibutuhkan ini 2880 kali 4 dibagi pi kali 256 ya. 256 ini adalah luasan satu buah tulangan dengan diameter 16 ya. Kita dapatkan jumlahnya 16 buah. Maka kita harus menyiapkan untuk concrete jacketing ini 16 buah tulangan dengan diameter 16 mm ya di setiap cornernya. Jadi disebar ke 4 sisi dari kolom yang kita desain tadi. Nah, ingat jadi jumlah tulangan yang kita tentukan diusahakan ini kelipatan 4 ya. Diusahakan kelipatan 4 agar nanti pemasangannya itu akan mempermudah kita ya, karena ketika kelipatannya 2 nanti akan agak sulit ya menentukan, karena nanti lebihnya itu jadi ada sisi dari kolom yang kelebihan jumlah tulangan. Jadi lebih baik jumlah tulangan yang kita tentukan itu dibuat per kelipatan 4 ya, sehingga kita dapatkan kalau di sini kasusnya dapat 16 buah. Setelah itu kita desain sengkang ya, kita desain sengkang berdasarkan code tadi. Minimum diameter ya dari sengkang itu 8 mili dan juga kita harus cek tidak boleh kurang dari 1/3 kali diameter tulangan pokoknya. Nah, kita cek 1/3 dari tulangan pokoknya itu ada 1/3 kali 16, kita dapatkan 6 mm ya, karena kan 5, ya ini sebetulnya kan 5, jadi 6. Maka antara 6 mili dan 8 mili kita ambil yang terbesar ya, kita ambil yang terbesar, maka kita ambil diameter sengkang itu adalah 8 mm ya. Bagaimana spasi sengkangnya? Nah, maka spasi sengkangnya kita hitung dengan rumus ini ya.
S sama dengan FY DH kuadrat per akar FCK kali TJ, ya, di mana FY adalah yield strength, ya, ini tegangan leleh dari baja, FCK ini adalah mutu beton, ya, DH ini diameter dari sengkang, TJ adalah tebal dari jacketing, ya, tebal dari betonnya, ya, yang kita gunakan. Kalau kita masukkan, ini kemarin saya bilang ya, ini ada kesalahan, ini harusnya diameter sengkangnya, ya, sehingga kita dapatkan nilai S-nya berapa di sini, hasil dari rumus ini. Nah, maka S yang kita dapatkan di sini, ya kalau kita mau bulatkan, maka bulatkanlah ke yang bawah, jangan membulatkan ke yang atas, ya, karena kita kalau berhadapan dengan masalah sengkang, jarak sengkang itu akan lebih aman ketika kita menggunakan jarak sengkang yang lebih kecil atau yang lebih rapat. Nah, sehingga kalau misalnya dalam hitungan kita itu kita mau bulatkan, maka bulatkan ke bawah. Ya. Seperti di sini, ini sebetulnya ya 110 itu mungkin bisa ya 11 cm tentunya kalau di lapangan. Jadi masih memungkinkan. Tapi kalau mungkin ada koma-koma atau kalaupun bukan koma, misalnya dapatnya 105 gitu ya, 102, itu pasti tidak akan sulit secara pelaksanaan di lapangan. Ya, oleh karena itu harus kita bulatkan. Ya, kata bulatkannya itu adalah pembulatan ke bawah, ya, pembulatannya. Jangan ke atas. Nah, setelah itu kalian harus membuat cross section, buat detail gambar dari hasil jacketingnya. Ini hasil jacketingnya, ini dimensi kolom yang baru, yaitu 450 kali 650. Ya, kalian gambarkan tulangan dalam. Ya, ini batas. Ya, ini tulangan ini luar yang baru ya. Kalau betonnya sendiri yang lama ini ya, beton yang lama itu diberikan coakan. Ya, salah satunya modelnya seperti ini tekniknya, tapi bisa menggunakan teknik-teknik lainnya. Jadi dibuat mana yang lama, beton lama, tulangan lama, terus beton baru ya dengan tulangan barunya. Dan antara existing column dan new column tentunya itu nanti khususnya dalam tulangan itu kita harus menghubungkan dengan bend down bars ya, menggunakan dowel, tapi biasanya ini dowelnya dari baja. Ya. Biasanya sisa-sisa potongan dari baja-baja yang ada itu dibuat sebagai penghubung antara tulangan yang lama kepada tulangan yang baru. Dan ini biasanya kita lakukan pengelasan. Ya. Dan ini gunanya sekali lagi untuk memberikan satu koneksi ya antara yang lama dan yang baru. Ini detailing dari sengkang, ya, detailing dari sengkang. Bagaimana sengkang itu harus di bending 135 derajat, ya, dan ini 10 kali diameternya, ya, untuk panjang bersih ini. Nah, jadi dan sengkang ini nanti dipasang dengan ukuran tadi ya, kalau yang hasil tadi harus 110, ya, tidak boleh kurang, misalnya tidak boleh minimum sengkang yang harus digunakan itu adalah 8 mili dengan jarak 100 mili